وسلم على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل في حديث أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, senantiasalah sebagai hamba Allah kita bersyukur, memuja dan memuji Allah. Karena dengan kudrah iratan Allah Subhanahu wa taala, tahun ini pun kita masih dapat bertemu dengan syahrul sayyidus suhur, yakni bulan Ramadan yang teramat mulia. Karena banyak dari saudara kita yang dulunya bersama kita melaksanakan ibadah tarawih as-siyam bin nahar, dan malamnya tarawihan, tahun ini kita telah berpisah. Maka bersyukurlah kita masih diketemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh barakah. Senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah lidah kita basah dengan berselawat kepada Rasulullah. Aksirus sholat alaiya fi yaumil jum'ah, kata Rasulullah. Banyak-banyaklah engkau berselawat kepadaku di hari Jumat, karena sungguh selawatmu akan sampai kepada Rasulullah. Namun bagi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, tidaklah mengenal yaumul Jum'ah, tidaklah mengenal waktu, kapanpun ada kesempatan, kapan ada peluang, lisannya selalu basah dan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kalau tidak dengan adanya utusan Allah pengakhir zaman yang bernama Muhammad, maka tentu kita tidak pernah merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Kalau tidak ada utusan Rasul kita Muhammad, perkara minum saja kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kita tidak tahu ada minum itu duduk atau berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, kata Rasulullah. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Sungguh sampai minum pun Rasul menuntun kita mana pola minum yang terbaik. Ternyata kata Rasulullah, la yashrabanna, jangan pernah engkau minum sama sekali, dan jangan pernah kamu lakukan sambari berdiri, kata Rasulullah. Maknanya, kalau tidak dengan yang namanya Muhammad sebagai Rasul pengakhir zaman, Nabi kita, Rasul kita, kita tidak tahu bagaimana beragama, bagaimana tatanan kehidupan, dan termasuk masalah minum tadi pun kita tidak tahu apakah berdiri atau duduk. Setelahnya Rasul bersabda lebih kurang 1144 tahun yang lalu. Meskipun menurut kita, akidah kita bahwa sami'na wa ata'na, kalau Rasul bilang yang namanya minum harus berdiri, harus duduk, maka jangan lakukan berdiri. Namun di luar agama kita meneliti, kenapa Muhammad menyuruh kita untuk minum itu harus duduk. Diteliti oleh ahli kesehatan, ternyata kaum muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia, bahwa ketika minum sambil berdiri, maka ginjal tidak akan dapat berfungsi menyaring air dengan baik, dan itu tidak baik untuk kesehatan.
Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, apapun yang diucapkan Rasulullah tentu semua ada benar, pasti benar dan ada manfaat. Ke barat kata Rasulullah, maka kita ikuti apa yang menjadi sunnah daripada Rasul kita Muhammad. Namun yang tidak menganut, tidak mempercayai bahwa Muhammad ini seorang Rasul, itu meneliti apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu benar atau tidak. Faktanya semua benar. Rasul kita Muhammad al-ummi, buta huruf. Bayangkan kalau kita terlahir ketika Rasulullah lahir, seorang buta huruf yang lahir di padang pasir, peradabannya belum jelas, mengaku seorang rasul. Tentu semua kita akan tidak percaya bahwa Muhammad ini seorang rasul. Karena itu banyak dari sahabat mencapai gelar seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Mempercayai seorang yang lahir di padang pasir, kota Mekah yang peradabannya belum jelas, beda dengan Romawi, yang mengaku seorang rasul al-ummiyun. Muhammad ini buta huruf. Karena itu subhanallah, kita bersyukur terlahir hari ini di akhir zaman ini, yang memang agama kita turun-temurun, yang datang ilmu kita dari guru kita, maka kita wajib bersyukur. Rasa syukur kita itu bahwa kita umat Nabi Muhammad yang memang punya kemuliaan. Ayolah saudaraku kaum muslimin setiap jemaah Jumat yang berbahagia, teruslah berselawat kepada Rasulullah. Ingatlah terus Rasulullah. Apa sulitnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Basahkan lidah kita, basahkan bibir kita dengan terus-menerus mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini pun kita masih dapat menikmati indahnya Ramadan. Kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah. Kita tahu bahwa Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh, kalau kita ilustrasikan, bulan yang penuh dengan bonus pahala. Ibarat sebuah mall, ada akhir tahun ini Pak, dibuka diskon besar-besar. Kita diberikan ke lapangan, seluruh ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ada apa yudha'afa. Bonusnya kalau kita berangkat ke mall Pak, diskon 70 plus 70%, 50 plus 30%. Masih ada 20% lagi bonusnya Pak. Harganya yang harus kita bayar. Tapi dalam Ramadan benar-benar ada apa yudha'afa. Diskonnya benar-benar di atas 1000%. Kalau di luar Ramadan kita berbuat asyara amsalihha, kata bahasa Al-Quran, asru amsalihha, satu perbuatan 10 ganjaran pahala. Ini dilipat gandakan. 1 dilipat gandakan menjadi 10 dilipat gandakan menjadi 100 Pak. Bayangkan, satu huruf Al-Quran kita baca A, Bismillah, satu huruf itu dalam Ramadan Pak ini 100 Pak pahalanya. Aja'al fayyudha'afa. Sungguh Ramadan itu merupakan ladang yang sangat istimewa buat kita orang-orang Islam. Karena kenapa? Kita dengan gampang dapat meraih pahala dimanapun di ayatin kalpa. Di rumahkah kita baca Al-Quran, berselawat kita dalam hati, maka aja'al fayyudha'afa. Bonus Pak, yang sangat digembar-gembur oleh Allah. 1 bulan, 12 bulan, 1 bulan ini bonus yang teramat sangat diberikan keluasan oleh Allah. Gampang mencari pahala, tidak rumit dan tidak sulit. Baca Al-Quran 1 huruf, 100 pahala. Berselawat kepada Rasulullah di luar Ramadan, 10 kali Allah berselawat. 1 kali kita berselawat di Ramadan, 100 kali Allah berselawat kepada kita. Subhanallah. Maka kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, hadis kali ini mengajak kita bersama. Ingat Bapak, kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kalau
kita katakanlah 40 tahun, kita terus-menerus dihadapkan oleh Allah hidangan bulan Ramadan, menu bulan Ramadan, tidak juga membuat kita tergugah hati kita untuk bertaubat, untuk dekat takarrub kepada Allah. Kapan lagi ada jaminan kita bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Alhamdulillah, tidak ada. Kita bersyukur hari ini ditemukan Allah dengan bulan Ramadan. Kalau Allah suguhkan yang namanya hidangan Ramadan, yang di situ bonus pahala yang sungguh banyak luar biasa. Allah tempa kita dengan bulan Ramadan, tidak juga membuka hati kita, ya muqallibal qulub, hati kita tidak lunak. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kapan lagi? Kapan lagi? Allah seakan-akan menyampaikan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Maka pertanyaannya, kenapa ada orang Islam tidak puasa hari ini, tidak tergugah dengan sholat tarawih, tidak tergugah dengan sholat berjamaah? Karena ia Islam belum beriman. Ia orang Islam belum beriman. Yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau interleknya secara bahasa saya terjemahkan, wahai orang-orang yang telah beriman. Maka ada orang Islam hari ini status Islam tidak berpuasa, tidak tarawih. Kenapa? Ia belum beriman. Maka dalam Ramadan gampang, mana orang Islam yang telah beriman, mana orang Islam saja. Lihat berpuasa siapa yang bisa. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, ini Allah tawarkan kepada kita. Ayo, kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, kita ini pasti akan mati, kaum muslimin. Pasti akan menghadap Allah, entah hari ini, besok, sudah lusa. Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua kita punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya maksiat, pasti pernah mungkar kepada nikmat Allah. Tapi Allah siapkan pintu Ramadan untuk kita bertaubat. Seakan-akan Allah, ayo orang-orang yang telah percaya keberadaanmu, ayo. Ini Ramadan aku bukakan wasilah kalian, cara kalian, ayo raih pahala sebanyak-banyaknya. Kalau Ramadan ini pun hati kita tidak lunak mengerjakan ibadah, kalau dalam Ramadan ini pun hati kita tidak lunak untuk mendekat takarrub kepada Allah, kapan lagi kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia? Kita ini semua penuh dosa, dan yang pasti kita semua ini akan menghadap kepada Allah. Pasti. Kul nafsin dha'iqatul maut. Entah hari ini, entah esok kita akan diwafatkan oleh Allah. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah? Ingat kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia, Allah itu memiliki sifat yang sangat-sangat penyayang kepada hamba-Nya. Lihat di Al-Quran. Jangan kita berpikir hari ini bagaimana saya akan tobat. Toh sebelum Ramadan saya tidak pernah mengerjakan sholat sekalipun. Bahkan saya sangat berbuat zina, minum minuman keras. Bagaimana saya bertobat kepada Allah? Apakah Allah menerima tobatku? Ayo kita lihat sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Apa sifat Allah yang pertama di Al-Quran disampaikan? Innallaha ghafiruz dzambi wa qabilut taubi. Ghafir. Itu sifat Allah yang pertama dalam Al-Quran disampaikan. Allah itu memiliki sifat yang pertama, mengampuni satu dosa. Ghafirun. Itu sifat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk mengampuni satu kesalahan kita, kaum muslimin dan jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua sifat Allah, Ghafur. Innallaha Ghafurur Rahim. Sifat yang bagaimana itu yang Allah miliki? Allahul Karim, Allahur Rahman, pasti akan mengampuni dosa hamba-Nya meskipun berbilang kesalahannya. Kaum muslimin dan
sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Ghafur. Meskipun kita maksiat sebelum Ramadan, kita berbuat zina di sebelum bulan Ramadan, kita mencuri, memfitnah ayo di bulan Ramadan. Buka hati kita karena Allah punya sifat Ghafur ternyata. Allah itu memiliki sifat pengampunan terhadap dosa-dosa hambanya. Meskipun berbilang dosa itu kita lakukan, kita maksiat, kita ahli zina. Ayo mendekat kepada Allah, mumpung Ramadan dibukakan oleh Allah kepada kita. Yang terakhir sifat Allah ini, perhatikan. Ghafar. Allah itu memiliki sifat pengampun meskipun hambanya itu maksiat, kaum muslimin. Ahli maksiat, ahli zina, ahli minuman keras, yang tidak pernah dekat ke musala dan ke masjid, yang tidak pernah berbuat baik. Ramadan, Allah memiliki sifat Ghafar. Allah memiliki ampunan terhadap ahli maksiat, ahli zina, ahli kufur. Maka jangan pernah beranggapan apakah Allah menerima tobatku. Ayo, bertobatlah kita di dalam Ramadan ini. Kita gapailah kasih sayang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ingat bahasa Allah. Ya harfun nida, seakan-akan Allah yang sampaikan, wahai orang yang telah beriman, ayo berdekat kepadaku sini. Ayo dekati aku, dekatlah yang jauh dekat, yang dekat merapat ke aku. Aku terima semua kesalahanmu. Aku akan ampuni semua dosa-dosamu. Kaum muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia, Allah memiliki sifat Ghafar, yang Allah akan berikan ampunan kepada bagaimanapun, apakah sebelum Ramadan kita ahli maksiat, ahli zina, ahli minuman keras, yang tidak pernah dekat kepada masjid dan mushola, yang hati kita keras bagai batu, tidak pernah tersentuh dengan suara azan. Ramadan, Allah akan menyambut kita dengan ampunannya sifat Ghafar. Jadi Allah itu maha pengasih dan penyayang kaum muslimin dan jemaah Jumat yang berbahagia. Ayolah, kita semua yang ada di masjid ini, di rumah dan dimanapun pasti akan mati. Pasti akan berpisah ruh dengan jasad. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Rabb kita? Tidak kita mau kita hidup 40 tahun, 50 tahun, tidak pernah membawa bekal untuk menghadap kepada Allah yang Rabb, Rabbuz Zalalah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangkan, setiap gerak gerik kita, setiap nafas kita, Allah yang berikan. Allah tidak pernah menghitung apa yang Dia berikan kepada kita. Bayangkan, kita ahli maksiat, ahli zina, tapi Allah berikan nikmat kepada kita. Allah setiap saat tidak pernah menghitung nikmatnya. Ia berikan semua kepada kita. Yang maha rahman, tapi tabelah rahimnya, bahwa surga Allah pasti diberikan kepada orang-orang yang disayangi, yang dirahimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Karena itu, dengan sarana Ramadan, dengan wasilah bulan Ramadan, ayolah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita punya dosa di masa lalu. Semua kita punya aib di masa lalu. Namun ke depan bertaubat, mendekatlah kepada Allah. Karena semua kita punya dosa. Tidak usahlah sibuk dengan dosa orang lain, tapi sibuklah dengan dosa kita. Karena semua kita pasti punya aib. Janganlah sibuk dengan aib orang lain, tapi sibukkan dirimu dengan aibmu dan dosamu. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقيل في آيات أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة